untuk gaji, kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi Bapak Ibu, saya Dela dari CNN Indonesia. Bu Sri Mulyani, izin Bu tadi yang soal kenaikan gaji PNS belum dijawab. Sama satu lagi mungkin buat Pak Dadan bisa dijawab dengan Bu Sri Mul juga. Alokasi anggaran program makan bergizi gratis kan naik 171 triliun jadi 335 triliun ya. Sementara target penerima manfaatnya masih di angka 82,9 juta Pak. Dengan target penerima yang sama ini, berarti nanti anggarannya akan diarahkan ke infrastruktur saja, atau mungkin nanti ada anggaran per porsi yang akan dinaikkan, Pak. Kalau nanti ada anggaran per porsi yang dinaikkan, nanti per porsinya akan berapa di 2026? Itu aja. Terima kasih. Untuk kebijakan PNS mengenai formasi, kita nanti koordinasi dengan Menpan RB. Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga dan terutama juga dari daerah. Namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan exercise untuk terutama untuk rekrutmen, untuk gaji. Kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional. Terima kasih Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, Bapak-Bapak Menteri yang hadir pada sore hari ini. Ini terutama yang portfolionya sangat penting. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan diulang oleh Pak Menko, jadi untuk yang bagian depan mengenai tema APBN, yaitu bagaimana APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan amanat konstitusi yang telah disampaikan Bapak Presiden dari mulai pembukaan Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar Negara, kemudian pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, halaman 4 langsung, dan Asta Cita. Itu saya tidak ulang karena ini sudah merupakan tadi yang sudah disampaikan dalam pidato Bapak Presiden. Kemudian untuk lingkungan global, Pak Menko sudah sampaikan, dan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup bagus di kuartal kedua ini 5,12 dengan terutama konsumsi, investasi, dan ekspor yang baik. Inflasi tetap terkendali rendah. Kinerja ekspor kita membaik, kalau kita lihat neraca perdagangan kita surplusnya naik 44,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu kita nanti melihat bagaimana tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri, samping Indonesia 19, beberapa negara itu mendapatkan tarif yang lebih tinggi. India untuk sementara 26%, Tiongkok 55%, Meksiko 30%, dan Vietnam 20%. Ini tentu memberi harapan bagi kita untuk bisa menavigasi situasi yang memang sangat tidak pasti. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan dan Bapak Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya mengenai tingkat pengangguran yang menurun dan tingkat kemiskinan yang menurun terendah dalam histori Republik Indonesia, yaitu di 8,4% untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 4,76%. Tambahan lapangan kerja baru di tahun 2025 ini adalah 3.590.000, sedangkan tahun lalu di 3.550.000. Jadi ada kenaikan tambahan lapangan kerja yang terjadi tahun 2025 ini. Kami langsung ke APBN dengan 8 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden dan juga diulang oleh Pak Menko. Ada 8 agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi. Di dalam tayangan ini lebih detail dari yang tadi disampaikan Bapak Presiden yang sudah menyampaikan per topik. Pertama, anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alsintan, pupuk, dan bendungan irigasi, ada 114 triliun sendiri. Ini untuk mendukung sisi produksi, mulai dari
subsidi pupuk 9,62 juta ton, itu 46,9 triliun, cetak sawah 19,7 triliun, bantuan alsintan bendungan 15 unit, dan irigasi 104.000 hektar itu 12 triliun rupiah. Kemudian bantuan benih, kampung nelayan, dan DAK dan dana desa yang berhubungan dengan ketahanan pangan itu ada 12,2 triliun rupiah. Nah, untuk ketahanan pangan yang mendukung sisi konsumsi yaitu masyarakat, kalau itu produksi adalah petani nelayan dan berbagai infrastrukturnya, untuk masyarakat agar bisa menikmati harga pangan yang terjangkau, ada bantuan kerawanan pangan, ada gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP 5,8 triliun. Sedangkan di sisi perantara yaitu distribusi dan cadangan pangan, kita mengalokasikan 29,9 triliun. Ini dari mulai rantai distribusinya, sarana prasarana di pelabuhan, perikanan terutama untuk nelayan, dan cadangan pangan untuk bulog terutama untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton, itu anggarannya 22,7 triliun rupiah. Untuk anggaran pendidikan 757 triliun yang tadi disampaikan Bapak Presiden, kalau kita bagi menjadi 3 di dalam ekosistem, yaitu yang diterima oleh murid, siswa dalam hal ini, dan mahasiswa, itu 401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk kartu atau program Indonesia Pintar, dan juga makan bergizi gratis. Untuk yang benefitnya diterima oleh guru dan dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun. Ini untuk tunjangan profesi guru baik yang PNS itu ada 68,7 triliun sendiri, dan yang non PNS nanti Pak Mendikdasmen bisa menyampaikan, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN itu ada 19,2 triliun sendiri untuk 754.747 guru. Kemudian juga ada tenaga pendidikan TPD non PNS pun juga mendapatkan 3,2 triliun yang dosen untuk dosen ya 80, dan dosen PNS dalam hal ini 82,9 triliun sendiri. Itu untuk pengajarnya. Yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah dan kampus 150 triliun. Itu dari mulai rehabilitasi sekolah, dalam hal ini sekolah rakyat, ada anggarannya tahun depan akan mencapai 24,9 triliun. Ini yang Bapak Presiden sampaikan, 100 beroperasi, 100 dibangun baru. Bantuan operasi sekolah untuk sekolah-sekolah yang lain itu 64,3 triliun. BOP untuk PAUD itu 5,1 triliun. Renovasi sekolah dan madrasah, ini Pak Mendikdasmen nanti bisa menjelaskan, anggarannya 22,5 triliun. Ini lebih naik sedikit dibandingkan tahun ini. Kemudian biaya operasi perguruan tinggi 9,4 triliun. Dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai sekolah unggulan. Ada anggaran 3 triliun di 9 lokasi.